Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Pada video kali ini teman-teman semua, kita akan menjelaskan beberapa penakwilan mimpi yang kita kutip dari buku seorang ulama pada zaman Abbasiyah yang bernama Ibnu Sirin, yaitu dalam kitabnya Tafsir Al-Ahlam, yaitu tentang mimpi membaca Al-Quran. Jika bermimpi membaca surah Al-Maidah, ditakwilkan bahwa persoalannya akan teratasi, keyakinannya akan kuat, dan ketakwaannya akan baik. Kemudian jika bermimpi membaca surah Al-An'am, ditakwilkan bahwa hewan ternaknya akan banyak dan dikaruniai kedermawanan. Jika bermimpi membaca surah Al-A'raf, ditakwilkan bahwa dia tidak akan meninggal dunia hingga kakinya menginjak gunung Tursina. Masya Allah. Kemudian jika bermimpi membaca surah Al-Anfal, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan mengalahkan musuh-musuhnya dan akan diberikan rezeki berupa harta rampasan perang. Kemudian jika bermimpi membaca surah At-Taubah, ditakwilkan bahwa dia akan hidup terpuji di kalangan masyarakat dan mati dalam keadaan bertaubat. Lalu jika membaca surah Yunus, ditakwilkan bahwa ibadahnya akan baik serta takkan mempan disihir dan diperdaya. Lalu jika bermimpi membaca surah Hud, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai rezeki dari pertanian dan peternakan. Jika bermimpi membaca surah Yusuf, ditakwilkan bahwa pada mulanya dia akan dizalimi, lalu akhirnya menjadi raja dan menempuh perjalanan, lalu bermukim di tempat itu. Jika bermimpi membaca surah Ar-Ra'd, ditakwilkan bahwa dia akan terus berdakwah dan akan cepat tua. Jika bermimpi membaca surah Ibrahim, ditakwilkan bahwa urusan dan agamanya akan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika bermimpi membaca surah Al-Hijr, ditakwilkan bahwa dia akan terpuji dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandangan manusia. Jika bermimpi membaca surah An-Nahl, ditakwilkan bahwa dia akan dianugerahi ilmu. Jika sakit, dia akan sembuh. Jika bermimpi membaca surah Al-Isra, ditakwilkan bahwa dia akan terkenal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Selanjutnya, jika bermimpi membaca surah Al-Kahfi, ditakwilkan bahwa dia akan meraih cita-citanya dan usianya akan panjang hingga dia merasa bosan hidup dan merindukan kematian. Jika bermimpi membaca surah Maryam, ditakwilkan bahwa dia akan menghidupkan sunnah para nabi
lalu didustakan, kemudian jelaslah bahwa dirinya tidak bersalah. Kemudian jika bermimpi membaca surah Taha, maka ditakwilkan bahwa dia tidak akan mempan di sihir. Kemudian jika bermimpi membaca surah Al-Anbiya, ditakwilkan bahwa dia akan mendapatkan kesenangan setelah kesusahan dan kemudahan setelah kesulitan, serta dikaruniai ilmu dan kekhusyuan. Jika bermimpi membaca surah Al-Hajj, ditakwilkan bahwa dia akan dikaruniai kemampuan pergi haji berkali-kali, insyaallah. Jika bermimpi membaca surah Al-Mu'minun, ditakwilkan bahwa keimanannya akan kuat dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika bermimpi membaca surah An-Nur, ditakwilkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerangi hati dan kuburannya. Kemudian jika bermimpi membaca surah Al-Furqan, ditakwilkan bahwa dia akan mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian jika bermimpi membaca surah Asy-Syu'ara, ditakwilkan bahwa dia akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perbuatan keji. Jika bermimpi membaca surah An-Naml, ditakwilkan bahwa dia akan diberi kerajaan. Jika bermimpi membaca surah Al-Qasas, ditakwilkan bahwa dia akan diberi rezeki berupa gudang harta yang halal. Kemudian jika bermimpi membaca surah Al-Ankabut, ditakwilkan bahwa dia akan berada dalam pengamanan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal. Lalu jika bermimpi membaca surah Ar-Rum, ditakwilkan bahwa Allah akan menaklukkan salah satu negeri orang-orang musyrik melalui dirinya dan memberi petunjuk kepada suatu kaum melalui kekuatannya. Nah, teman-teman, kira-kira itulah dulu beberapa mimpi yang sudah kita jelaskan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dukung channel yang kecil ini sehingga menjadi besar. InsyaAllah pada video selanjutnya akan kita bacakan takwil-takwil mimpi yang lain yang sangat banyak yang sudah dituliskan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Sirin dalam kitabnya Tafsir Al-Ahlam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.